Di hari ini tema yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai kebangkitan, pengadilan Allah dan kebangkitan Kristus. Mari kita membaca Roma pasal yang keempat. Kita membaca bersama-sama Roma pasal yang keempat. Saya mengajak kita melihat dan membaca ayat yang ke-24 dan 25. Roma pasal 4 ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan bagi kita kedua ayat ini. Saya memulai dari ayat 23 meskipun kita berfokus ke ayat 24 dan 25. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami untuk ada di dalam iman yang bertumbuh senantiasa. Tuhan, kiranya tolong kami sehingga kami makin tajam mendengar, makin peka menangkap firman Tuhan, dan makin rindu diubahkan oleh Tuhan sendiri. Singkirkanlah di dalam diri kami segala kecemaran yang Tuhan tidak perkenan, dan gantilah hati kami yang seperti batu menjadi hati yang penuh dengan kelemah lembutan untuk menerima segenap pembentukan yang Roh Kudus mau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa menjadi murid yang mendengar firman, yang siap menjalankan kehendak dari Bapa di surga. Kami mohon berikanlah firman pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu dan sertai setiap kami. Biarlah kami satu persatu dimenangkan untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan hati kami menjadi milik Tuhan, menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam, membawa kami untuk hidup sebagai wakil Kristus di tengah-tengah dunia. Pimpin kami mendengar dan pimpin hamba-Mu memberitakan, sehingga baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan, semua mendapat kelimpahan dari Roh Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam pasal yang keempat, Paulus memberikan pengertian tentang satu tokoh bernama Abraham. Ini adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara, pembenaran adalah tema yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Karena pembenaran adalah kondisi seseorang yang mendapatkan perkenanan oleh Tuhan. Tuhan melihat hidupnya dan Tuhan mengatakan, inilah orang yang aku anggap benar. Benar di dalam sifat, benar di dalam moralitas, benar di dalam kondisi memperlakukan sama manusia. Kata benar di dalam pengertian perjanjian lama sangat berkait dengan kata adil di dalam bahasa Indonesia. Abraham adalah orang yang benar. Abraham adalah orang yang mempunyai keadaan adil di dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang mungkin terkesan aneh. Apa yang dimaksud dengan adil? Apakah dia memperlakukan orang dengan baik? Apakah dia hakim yang memberikan pertimbangan? Saudara, adil di dalam kata yang dipakai untuk perjanjian lama, yaitu kata sedek atau sadik. Kata ini adalah kata yang diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia dengan kata adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil berarti saudara mengerti bagaimana memperlakukan orang lain sesuai dengan proporsi, sesuai dengan apa yang seharusnya di dalam pandangan Tuhan. Tuhan melihat manusia dan Tuhan memberi kepada manusia apa yang Tuhan mau karuniakan. Dan inilah yang harus dikenal oleh manusia. Tuhan mau perlakukan saya seperti apa? Tuhan mau memberikan saya apa? Inilah kondisi sadar. Oh, Tuhan memberikan apa yang Dia mau untuk saya. Tapi jangan lupa, selain Tuhan memberikan apa yang Dia mau berikan untuk saya, Tuhan juga memberikannya untuk orang lain. Orang lain pun adalah makhluk, adalah manusia yang Tuhan ingin diperlakukan sebagai manusia. Tuhan menghargai kemanusiaan setiap orang. Semua orang diciptakan sebagai manusia, mempunyai anugerah dari Tuhan. Mereka adalah gambar Allah. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi manusia tetap adalah gambar Allah. Gambar Allah yang rusak memang, tetapi tetap gambar Allah. Apa yang dimaksud dengan gambar Allah? Gambar Allah berarti manusia mempunyai kapasitas untuk mewakilkan Tuhan di tengah dunia.
Tuhan tidak kelihatan, tapi apa yang Tuhan mau nyatakan diwakili oleh manusia. Manusia bekerja, manusia hidup, manusia penuhi bumi, dan manusia berkarya untuk melanjutkan apa yang Tuhan lakukan di dalam karya penciptaan. Maka saudara sekalian, Tuhan memberikan penghargaan sangat tinggi kepada manusia. Seorang bernama John Lennox mengatakan, banyak orang mengatakan, banyak agama atau orang-orang bukan Kristen mengatakan, mustahil dong kalau Tuhan jadi manusia. Mustahil. Tapi John Lennox mengatakan, yang bikin mereka mengatakan mustahil adalah karena mereka tidak tahu berapa besar penghargaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia begitu penting, begitu berharga, begitu bernilai di pandangan Tuhan. Sehingga anak Allah pun rela jadi manusia. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita menyoroti dari aspek yang lain, yaitu Tuhan yang mulia kok mau ya jadi manusia? Bukankah manusia itu rendah? Bukankah manusia itu hina? Bukankah manusia itu tidak ada layaknya sama sekali? Manusia terlalu rendah, maka Tuhan sangat hebat karena rela jadi manusia. Tapi John Lennox memberikan perspektif yang lain, yaitu bahwa Tuhan menciptakan manusia di dalam kondisi di mana Allah memang berkenan untuk menjadi manusia. Demikian penting manusia di dalam pandangan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyayangkan anaknya, bahkan mengutus anaknya untuk berinkarnasi dan menjadi manusia. Nah, maka tanpa mengenal Tuhan, sulit bagi kita untuk memberikan penghargaan kepada sesama manusia. Kita bisa mengatakan, kita menghargai manusia karena saya manusia. Saya punya perasaan prikemanusiaan, oleh sebab saya melihat diriku tercermin di dalam diri orang lain. Orang lain itu manusia seperti saya. Maka saya harus menghargai orang lain seperti saya juga menghargai diri saya. Nah, saudara sekalian, penghargaan yang diberikan kepada orang lain karena saya menghargai diri saya, itu tidak cukup untuk menjadi alasan kenapa manusia harus dihormati haknya. Kenapa manusia harus dihargai keberadaannya? Kenapa manusia harus dianggap penting di tengah-tengah dunia ini? Ketika saudara mengatakan, aku belajar menghargai orang lain sama seperti aku menghargai diriku sendiri, ini belum cukup. Meskipun di dalam kitab suci ada perintah di dalam Imamat 19, di mana Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan taruh dendam, jangan mau balas orang lain, tapi kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Artinya adalah engkau harus menganggap orang lain, bahkan orang yang engkau benci, sebagai bagian dari kaummu. Satu kaum dengan engkau, satu kelompok dengan engkau, satu komunitas dengan engkau. Inilah yang Tuhan inginkan untuk manusia lakukan. Tapi ayat dari Imamat 19, ayat yang ke-19 ini tidak bisa berdiri sendiri. Maka ayat ini harus dipadukan dengan kitab Ulangan di dalam pasal yang ke-6. Ketika Tuhan mengatakan kepada Israel melalui Musa, Tuhan adalah Allah yang satu-satunya. Kau harus mengasihi Dia dengan segenap kasih, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kalau kita tafsirkan menurut perspektif dari Matius. Maka saudara harus kaitkan kasihilah sesama manusia dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap jiwamu. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia harus berkait. Maka di dalam tradisi Yahudi dikatakan bahwa hukum utama di dalam Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua yang satu dengan yang pertama, ini tidak bisa dipisah, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi saudara sekalian, cinta kepada manusia adalah ekspresi normal dari cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah perwujudan dari memahami dan mengenal bagaimana Allah yang mulia menyatakan diri kepada kita. Tuhan mulia, Dia nyatakan diri kepada kita, lalu kita mencintai Dia. Manusia mulia di dalam pandangan Tuhan. Maka dengan penghargaan kepada Tuhan, kita belajar untuk mencintai sesama kita. Maka setelah saudara mengenal ada Tuhan, baru saudara bisa mengenal bagaimana mencintai dan menghargai sesama manusia. Bagaimana penghargaan kepada sesama manusia diberikan? Penghargaan ini diberikan karena kita tahu Tuhan memberikan nilai yang tinggi kepada manusia. Karena Tuhan menghargai manusia, saya juga menghargai manusia. Karena Tuhan menilai manusia tinggi, maka saya juga menilai sesama manusia tinggi. Itu sebabnya kalau kita terus melihat atau memahami Tuhan itu membenci manusia, Tuhan merendahkan manusia, Tuhan membuang manusia, Tuhan tidak peduli manusia, saudara pun akan sulit mengasihi sesama manusia.
Kadang-kadang kita terlalu ekstrim menekankan bahwa manusia dan Tuhan itu beda jauh. Kita terlalu hina dan tidak layak. Di satu sisi memang kita tidak layak dan hina karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara cuma soroti sisi tidak layak, sulit bagi saudara untuk mencintai dan menghargai sesama manusia. Begitu saudara lihat orang lain, saudara akan mengatakan, kamu orang berdosa yang tidak layak. Kamu begitu hina dan rendah. Akhirnya kita gagal menghargai sesama manusia. Tapi kalau kita tahu berapa besar Tuhan menghargai manusia, berapa besar kemanusiaan itu dicintai oleh Tuhan. Tuhan menjadikan Adam dengan bentukan dari tangannya sendiri. Lalu Tuhan membagi hidupnya kepada Adam. Tuhan meniupkan rohnya kepada Adam. Maka Adam menjadi makhluk yang hidup. Berarti Tuhan begitu mencintai manusia. Kalau kita sadar berapa besar Tuhan menghargai manusia, kita tidak akan main-main dengan penghargaan kita kepada manusia. Saudara tidak akan berlaku tidak adil. Saudara tidak akan merendahkan orang lain. Saudara tidak akan meremehkan orang lain. Saudara tidak akan menegasi orang lain. Saudara tidak akan menganggap orang lain itu tidak penting. Kenapa saya bisa hargai orang lain? Karena saya tahu berapa besar harga manusia di dalam pandangan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan adil. Adil berarti saya dengan tepat memberikan nilai kepada orang lain sesuai dengan nilai yang Tuhan berikan kepada dia. Ini prinsip harus kita pegang. Kenapa aku harus menghormati orang lain? Karena Tuhan menghormati mereka. Kenapa aku harus berbagi hidup dengan orang lain? Karena Tuhan mencintai mereka. Kenapa saya harus menyatakan diri untuk jadi berkat bagi orang lain? Karena Tuhan mengasihi mereka. Nah, maka pengertian adil, righteous, atau di dalam bahasa Ibrani ada kata sadik, ada kata sedek. Kamu adalah orang yang mempunyai perasaan adil atau righteousness jika engkau tahu menghargai manusia di dalam cara Tuhan menghargai. Nah, maka saudara, kebenaran atau righteousness bukan hanya status yang diberikan oleh Tuhan secara anugerah saja, tapi juga satu kondisi real di mana kita mampu menghargai sesama kita manusia. Nah, saudara sekalian, Abraham tadinya penyembah berhala. Ini dinyatakan di dalam kitab Yosua. Dan kalau Abraham adalah penyembah berhala, dia tidak mungkin menghargai sesama manusia. Penyembah berhala akan meremehkan manusia. Satu orang namanya Gregory dari Nazianzus mengatakan bahwa perbedaan antara mitos dan berhala dengan Alkitab adalah Alkitab langsung membahas kisah Tuhan di dalam cara yang satu dengan kisah manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah itu kisah kitab suci berfokus kepada bumi. Tuhan menangani bumi, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat kitab suci menjadi laporan dari sejarah manusia, bukan sejarah Tuhan. Jadi Alkitab kita adalah catatan sejarah manusia, bukan sejarah Tuhan. Sedangkan mitologi dari bangsa-bangsa kafir berisi tentang kisah dewa-dewa, berisi tentang teogoni, keadaan para dewa, tentang kosmogoni, penciptaan dunia oleh para dewa. Karena para dewa punya isu, punya kehidupan, punya problem, punya keadaan yang membuat mereka mencipta. Di dalam pengertian dari tradisi kuno, dikatakan para dewa benci dengan ributnya manusia di bumi. Maka para dewa menenggelamkan manusia pakai air bah. Wah, di cerita kafir kok ada air bah? Alkitab ada air bah, cerita kafir ada air bah. Jangan-jangan dua cerita ini saling berpengaruh. Jangan-jangan Alkitab dipengaruhi mitos. Nah, saudara, kalau ingin tahu jawabannya datang di Questioning Faith. Kalau saudara bilang, saya bukan pemuda, nanti tanya sama anak muda apa jawaban dari pertanyaan ini. Nah, saudara, di dalam zaman kuno dikatakan dewa-dewa terganggu karena manusia ribut. Manusia perang, dan peperangan itu bikin ribut di telinga para dewa. Maka para dewa berdiskusi, ini gimana ya? Semua manusia ribut, lalu mereka memutuskan akan tenggelamkan manusia pakai banjir besar. Tapi ada satu orang dewa yang cinta manusia. Dia langsung lari dari rapat. Nah, dia kabur duluan ya, pulang lebih awal. Dia kabur dari rapat para dewa, lalu dia datang ke dunia, lalu dia panggil satu orang mengatakan, kamu akan ditenggelamkan oleh para dewa. Loh, kenapa ya? Salah kami apa? Kalian perang terus. Oh, dewa sedih karena kami saling bunuh. Bukan, dewa gak peduli kamu saling bunuh. Lalu kenapa dewa marah? Karena perangnya berisik. Coba kalau kamu perang pakai silent mode, mereka gak akan keberatan. Kalau kamu perangnya diam-diam, begitu ada musuh, jangan teriak pekik perang, tapi bisik perang. Shh, mari serang, maju. Nah, ini dewa gak akan marah. Tapi kamu belum apa-apa sudah teriak, maju, serang. Dewa pusing dengarnya. Maka kamu akan ditenggelamkan karena kamu terlalu ribut. Lalu orang ini akhirnya bikin satu kapal berbentuk kotak. Kemudian dia tinggal di dalamnya.
lalu dia selamat dari banjir besar. Nah, kenapa dia bikin kapal bentuknya kotak? Karena kotak di dalam kubus. Kubus adalah tanda kesempurnaan. Saudara kalau lihat di dalam bait suci ruang maha suci berbentuk kubus. Ini kubus adalah lambang kesempurnaan di dalam dunia kuno. Tapi meskipun kubus lambang kesempurnaan, kubus kurang cocok jadi bentuk kapal. Nah, maka kalau saudara baca kitab Kejadian, saudara akan menemukan tulisan yang jauh lebih agung. Nah, ini jawaban bocor sedikit. Jadi saudara nggak usah ikut questioning faith bagi yang sudah ketuaan. Bagi yang belum tua ikutlah. Saudara bisa tanya banyak pertanyaan. Nah, saudara, Tuhan mengatakan kepada Tuhan mengatakan di dalam dirinya sendiri bahwa dia akan membinasakan manusia. Alkitab mencatat Tuhan pilu hatinya. Tuhan hatinya hancur dan sedih. Kenapa sedih? Karena manusia itu membenci satu sama lain. Manusia membinasakan satu sama lain. Yang kuat membinasakan yang lemah. Yang lemah dendam. Tunggu saat dia bisa balas dendam kepada yang kuat. Maka Tuhan sangat hancur hati dan dia ingin menenggelamkan manusia karena kejahatan mereka. Di sini pun sudah ada beda ya. Versi dari kafir, Tuhan marah karena ribut-ribut. Manusia ribut bikin mereka, para dewa gak bisa tidur siang. Ini versi A. Versi B, Tuhan lihat manusia sangat penuh kebencian. Tuhan marah kepada mereka. Kenapa kalian tidak bisa damai? Kenapa kalian tidak bisa mengasihi? Kenapa kalian berencana bunuh satu dengan lain? Maka Tuhan hukum mereka. Ini cerita yang versi B jauh lebih agung. Dan kalau saudara percaya ada Tuhan yang bermoral, ada Tuhan yang agung, maka saudara percaya tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan yang agung pasti tulisan versi B, bukan versi A. Nah, maka saudara sekalian, ketika manusia akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, Tuhan panggil Nuh. Dan Tuhan tidak panggil Nuh seorang diri. Kalau cerita kafir, orang yang diselamatkan cuma seorang diri. Nanti kalau airnya surut, dia beranak cucu bagaimana caranya ya? Oh, membelah diri mungkin ya. Jadi dia menjadi seperti amuba. Dia belah diri lalu ada dua. Nanti belah diri lagi. Sampai manusia cukup banyak baru pakai kawin lagi. Tapi waktu itu pakai belah diri. Tidak. Tapi Nuh, ada satu Nuh. Ada satu istrinya. Ada 3 orang anak. Ada 3 orang istri anaknya. Dari keluarga inilah akhirnya manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi. Lalu Tuhan membuat ukuran dari bahtera Nuh. Di dalam ukuran yang wajar untuk kapal. Bagi Tuhan kapal tidak harus mencerminkan ruang maha suci karena gak efektif. Bayangkan kapal bentuk kubus seperti itu. Dihujani hujan. Gak mungkin bisa kuat menahan hujan di dalam kondisi yang terlalu lebar di atas. Tapi Tuhan mengatakan kepada Nuh, buatlah kapal dengan mode. Saudara kalau mau lihat di internet, saya gak bisa gambarkan bagi saudara. Dengan mode yang sangat wajar untuk sebuah kapal. Bentuknya sangat wajar untuk sebuah kapal. Nah, maka Tuhan menenggelamkan manusia dan Tuhan menghancurkan mereka karena Tuhan sedih. Tuhan melihat hati manusia jahat. Manusia tidak punya kebenaran. Manusia tidak tahu bagaimana mempraktekkan penghargaan kepada orang lain. Yang ada di dalam hati mereka hanya iri, hanya dengki, hanya dendam, hanya kepahitan, hanya amarah, hanya keinginan untuk menyingkirkan yang lain, hanya persaingan, hanya konflik. Saudara, manusia hidup seperti ini, manusia mendukakan hati Tuhan. Tuhan cinta manusia. Tuhan ingin manusia saling hargai satu sama lain. Dan ketika manusia gagal melakukan hal ini, Tuhan membinasakan mereka. Kalau saudara mengatakan, Tuhan kok binasakan? Berarti Tuhan Allah yang jahat ya, karena manusia dibinasakan. Manusia harus dibinasakan kalau Tuhan menghargai kebenarannya sendiri. Jika manusia tidak hidup berdasarkan kebenarannya, manusia mesti dibinasakan. Loh, kenapa? Justru karena Tuhan menghargai ciptaan. Maka dia harus meletakkan manusia yang mempunyai kebenaran di dalam dirinya. Nah, Tuhan bersabar, tapi pada waktu yang tepat Tuhan akan menghukum. Nah, setelah Tuhan menghukum, Tuhan mengizinkan Nuh dan keluarganya menjadi sumber untuk anak-anak manusia dilahirkan dan akhirnya memenuhi bumi. Akhirnya Nuh dan anak-anaknya beranak cucu dan bertambah banyak dan akhirnya memenuhi bumi. Nah, setelah bumi dipenuhi, ternyata manusia tetap tidak punya kebenaran. Karena manusia memutuskan untuk sembah berhala. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang mau bikin menara. Lalu mereka tidak peduli nasihat Tuhan. Mari jangan menyebar. Mari berkumpul. Mari dirikan menara yang ujungnya sampai ke langit. Dan menara ini umumnya ditafsirkan sebagai bentuk bangunan zigurat. Zigurat adalah pengundang para dewa. Jadi zigurat itu dibikin dengan tangga yang sangat tinggi. Lalu di atas tangga ada perapian untuk membakar daging. Setelah itu imam akan panjat tangga ini. Bayangkan capeknya jadi imam ya. Dia mesti naik tangga jauh sekali. Dia naik tangga yang begitu tinggi. Kemudian setelah itu dia akan bakar
korban, bakar daging panggang yang harum, dengan harapan wangi dari daging yang dibakar akan dicium oleh dewa yang kebetulan lewat. Nah, dewa itu lain dengan manusia ya. Dewa itu travelingnya terbang. Tanpa pesawat, terbang sendiri. Karena apa? Karena dewa. Kalau sudah bilang, enak lu bisa terbang. Nanti dewa bilang, saya dewa, kamu bukan. Jadi terimalah nasib. Di dalam satu tempat di Delphi untuk oracle, untuk bertanya kepada Piton atau Pythia. Di atas gua di Delphi. Untuk tanya nasihat kepada seorang dukun yang disebut Pythia. Ini penyembah dewa Piton. Piton itu dewa ular. Sampai sekarang sudah kalau punya Piton ya itu dewa. Perlakukan dia baik-baik. Kasih makan jangan lupa. Porsi yang tepat. Nah saudara, orang memasuk gua di Delphi. Di atasnya ada tulisan, know thyself. Gnoti seauton. Nah kita cuma tahu gnoti seauton. Kenalilah dirimu sendiri. Lalu kita jadikan ini satu dorongan untuk kita semua mengenal diri. Ayo masing-masing semangat kenal diri. Tapi sebenarnya tulisan itu baru tulisan kalimat atas. Ada frase di bawahnya. Kita ini malas menghafal, cuma hafal bagian pertama aja. Gnoti seauton. Tapi di bawahnya ada tulisan meden agan. Ini agan bukan bahasa Betawi ya. Saudara mau belanja pakai gan, gimana gan? Itu bukan itu yang dimaksud. Meden agan. Apa artinya meden agan? Jangan berlebihan. Kenali dirimu dan jangan berlebihan. Jadi dua frase ini kalau disatukan sebenarnya artinya adalah kenali dirimu tapi jangan berlebihan. Atau dengan kata sehari-hari bahasa kita itu adalah tahu dirilah lu. Kira-kira gitu ya. Jadi ketika orang mau datang ke gua Delphi, kira-kira dewa akan mengatakan, lu tahu diri ya, lu cuma manusia. Nah itu yang dimaksud. Jadi jangan anggap dirimu penting, kamu cuma manusia. Jangan anggap dirimu setara dengan dewa. You are merely a mortal. Kamu hanya makhluk yang bisa mati. Sedangkan para dewa itu abadi. Jadi hey manusia, kenalilah dirimu tapi jangan berlebihan. You are nobody. Saya pernah dengar satu orang murid di Stritch. Waktu itu di Stritch di Malang, Stream namanya. Itu kasih contoh silogisme logika seperti ini. I am nobody. Nobody is perfect. So I am perfect. Saya pikir-pikir ini logikanya salah di mana ya? Kok bisa begitu ya? Nah pokoknya dia keluarkan teori itu. Nah tapi di gua Delphi dikatakan you are nobody. Tapi jangan lanjutkan nobody is perfect therefore I am perfect. Enggak. Saya bukan siapa-siapa. Kalau mau ketemu dewa rendahkan dirimu. Nah maka ini dikenal di dalam gua di Delphi. Karena manusia bukan siapa-siapa. Harus datang kepada dewa dengan rendah hati. Nah ketika orang-orang di Menara Babel bikin zigurat. Mereka bakar korban, mereka rendah hati, memohon dewa yang sedang terbang lewat, mampirlah ke sini. Lalu bagaimana undang dewa mampir? Dengan pakai asap panggangan. Saudara kalau di rumahmu jarang ada tamu ya, lu sih jarang bakar daging panggang di depan. Coba bakar daging panggang, lalu saudara undang orang, pasti mereka datang. Saudara kalau mengatakan, kenapa ya? Diaken di GRI belum kunjungi saya. Coba saudara kipas-kipas daging panggang, diaken kumpul semua. Nah jadi saudara sekalian dewa-dewa terbang. Setelah itu mereka cium aroma, wangi ya. Ada apa ini? Ada daging panggang sedang dipanggang. Langsung mereka belok haluan. Tujuan utama dilupakan. Dewa itu akan mampir, lalu dia akan makan dagingnya. Setelah makan daging dia cicipi daging. Biasanya imam yang naik ke atas, itu imam yang sangat jago masak. Jadi ini priest, also chef gitu ya. Chef priest, please go upstairs gitu ya. Tolong masak yang enak. Lalu ketika dewa makan, waduh enaknya. Dagingnya pilihan. Dimasak dengan tepat, ini medium rare. Kemudian sausnya begitu bagus. Wah, saya nggak mau kehilangan makan seperti ini. Maka dewa akan bergumul lalu mengatakan, daripada saya pimpin daerah saya yang nggak jelas, lebih baik saya pimpin manusia yang berkelompok di sini. Maka dia akan turun tangga dan di bawah tangga sudah ada kuil disiapkan untuk dia. Dia akan berdiam di kuil dan hari dia berdiam di kuil adalah hari istirahat untuk seluruh manusia menyembah dewa itu. Jadi Menara Babel ini penyembahan berhala ya. Saudara jangan pikir orang Menara Babel cuma memberontak lawan Tuhan. Mereka penyembah berhala. Dan ketika Tuhan akhirnya cerai beraikan mereka. Mereka mulai tercerai berai dan mereka punya bahasa beda-beda. Lalu mereka punya budaya beda-beda. Dan mereka mulai punya berhala masing-masing. Tapi tidak satu pun yang kenal Tuhan. Maka di dalam kondisi tidak bertuhan, Tuhan panggil satu orang namanya Abraham. Abraham pun tinggal di tempat yang tidak bertuhan. Abraham pun ada di dalam kebudayaan penyembahan berhala. Lalu Tuhan intervensi. Tuhan memanggil Abram. Abram dengar suara Tuhan langsung beriman. Mengatakan ini Tuhan yang asli. Yang lain palsu. Yang lain tidak bisa bicara. Yang lain tidak berfirman.
Tapi Tuhan yang ini memanggil saya, Abram, keluarlah dari tanah nenek moyangmu, dari rumah ayahmu, dan pergilah ke tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan berikan tanah itu kepada anak cucumu. Wah, ini berita. Abram langsung taat, dia langsung bergerak, dia langsung jalan, dia tinggalkan rumahnya, dan dia pergi mencari tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini adalah orang yang beriman, dan ketika Tuhan melihat iman Abraham, Tuhan mengatakan inilah orang benar. Atau dengan kata lain inilah orang adil. Atau dengan kata lain inilah orang yang akan dibentuk untuk tahu bagaimana menghargai orang lain. Ini sesuatu yang saling berkait sebenarnya. Dibenarkan artinya Tuhan memberikan status di depan supaya kita nanti akan hidup sesuai status. Status dulu baru kemudian menjalani hidup sesuai dengan status. Mirip dengan kalau saudara mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam satu universitas. Saudara sangat ingin masuk ke universitas. Misalnya saudara sangat ingin masuk ke, ini contoh aja sekolah teologi lah ya. Saya harap ada yang benar-benar mau masuk sekolah teologi. Saudara mengatakan saya ingin masuk sekolah teologi. Dan saudara bikin ranking sekolah teologi terbaik di dunia. Dan saudara menemukan sekolah teologi terbaik adalah STTRI Kemayoran. Ini kan cerita saya, terserah saya dong. Saudara jangan protes. Lalu saudara mengatakan saya ingin masuk STTRI Kemayoran. Aku ingin masuk sekolah teologi terbaik ini. Apalagi dengar-dengar wakil ketua 3-nya juga terbaik. Wah, saya ingin sekali saudara bisa tebak lah siapa kira-kira. Saya ingin sekali mendaftar di sana. Saya mau jadi mahasiswa di sana. Lalu saudara bikin aplikasi, minta persetujuan dari gembala sidang, minta persetujuan konfirmasi dari rekan pelayanan, minta persetujuan konfirmasi dari pembimbing, dari guru. Setelah itu saudara kumpulkan semua surat, saudara bikin kesaksian, saudara bikin contoh karangan. Setelah itu saudara masukkan, lalu dipanggil. Akan ada ujian 1 minggu lagi. Lalu saudara persiapkan diri baik-baik, lalu saudara ujian dan saudara diterima. Begitu saudara diterima, status saudara adalah mahasiswa STTRI. Wah, puji Tuhan, aku sudah mahasiswa STTRI, mahasiswa dari sekolah teologi terbaik di dunia. Saya mahasiswa STTRI. Apakah ini berarti saudara tidak perlu melakukan apa-apa? Waktu ditanya, kamu statusnya apa? Mahasiswa STTRI. Sudah ya, sudah diterima? Iya, selamat ya. Loh, saya dengar sudah mulai kuliah, kok kamu masih nongkrong di sini? Oh, saya udah mahasiswa kok. Loh, sudah mulai kuliah. Kamu kenapa nggak kuliah? Ngapain kuliah? Kan saya sudah mahasiswa. Loh, ini gimana kamu jadi mahasiswa supaya kuliah? Loh, tapi kan saya sudah diterima. Apakah saya diterima setelah kuliah atau saya diterima sebelum kuliah? Ya diterima sebelum kuliah. Ya sudah, toh sudah diterima. Nah, ini orang aneh ya. Kamu sudah benar? Sudah. Kalau gitu belajar menghargai orang lain. Loh, kan sudah benar. Aku sudah benar. Kenapa harus belajar menghargai orang lain? Loh, kamu kan benar secara status. Sekarang jalankan dong statusmu. Kamu punya status apa? Jalankan statusmu. Saudara, kadang kita bisa lupa status ya. Saya waktu awal menikah ya, saya ada di Malang, istri saya ajak ke Malang pastinya. Setelah itu saya punya kebiasaan kalau PA hari Rabu di Malang, setelah selesai PA, saya dengan beberapa orang itu akan ngopi. Dulu masih aneh lah, ngopi malam pun tetap ngantuk. Mungkin daya ngantuknya terlalu besar. Sekarang semua sudah berubah, saya udah hampir 2 bulan gak ngopi lagi. Kopi menjadi barang haram bagi saya. Nah saudara, waktu itu setelah PA kadang selesai jam 9. Kadang ada tanya jawab begitu seru 9 lewat. Lalu kami akan jalan kaki, dekat situ ada tempat ngopi yang kami jadi tempat langganan. Lalu kami ngopi di situ. Tempat itu harusnya tutup 11:30. Kadang-kadang kami ngobrol-ngobrol lupa sudah 11:30. Tapi yang jaga gak lupa ini sudah 11:30. Maka mereka dengan sopan berusaha mengusir kami. Begitu 11:15, bapak-bapak ada last order. Last order, iya kami akan segera tutup. Oh enggak ada last order. Oh ya, thank you. Habis itu kita masih belum pulang juga, mereka mulai ngepel dekat-dekat kaki kami. Gitu ya. Mereka ngepel dekat kaki, udah mau pulang, ini orang belum pulang. Lalu mereka mulai balik-balikan kursi di atas meja, cuma kursi di meja kami karena masih kami duduki yang tidak disentuh. Setelah itu sudah benar-benar kesabaran mereka habis, mereka mulai matikan lampu. Ini sudah paling kasar ya, plok mati lampu. Oke, kita harus pulang. Nah, satu kali saya ditelepon, waktu saya lihat, saya lupa, ini kan istriku. Saya lupa udah nikah gitu ya. Nongkrong sampai jam 11:30 gak pulang-pulang. Halo, kapan pulang? Iya maaf saya lupa ada kamu. Gitu ya. Apakah saya sudah nikah? Sudah. Nah kalau sudah status sudah dong, gak perlu ngapa-ngapain lagi. Salah. Karena kamu sudah punya status, sekarang kamu harus hidup sesuai statusmu. Kalau kamu sudah punya istri, kamu harus hidup sesuai dengan seharusnya. Karena kamu sekarang sudah menikah. Kalau ngopi ajak-ajak istri, kira-kira gitu pesannya. Nah maka saudara sekalian, waktu saya sudah dibenarkan, tidak berarti secara otomatis saya bebas tugas. Kan setelah dibenarkan diselamatkan, iya. Tapi kebenaranmu yang Tuhan berikan sebagai status harus dipenuhi dengan hidup.
Maka Abraham adalah orang yang dibenarkan karena beriman. Waktu Tuhan menyatakan diri, Abraham langsung mengatakan, aku percaya kepadamu. Aku tidak percaya dewa-dewa, aku percaya kepadamu. Dan Tuhan memperhitungkan hal ini sebagai kebenaran, sebagai righteousness. Inilah orang yang benar. Ini adalah orang yang adil. Loh, Abraham memangnya sudah adil? Sudah secara status. Apakah dia sudah mempraktekkan keadilan? Ini pertanyaan berikut. Dia harus dibentuk sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Maka setelah dia menjadi orang benar, dia diajar untuk menghargai manusia. Bagaimana dia menghargai manusia? Dia menghargai yang Tuhan janjikan lewat perkataan Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan engkau harus hargai manusia berdasarkan apa yang aku nilai. Apa yang Tuhan nilai? Tuhan menilai bahwa suatu saat Abraham akan punya seorang anak dan anak ini harus dinilai dengan cara Tuhan. Bagaimana anak ini dinilai? Dengan anak ini dilahirkan oleh istrinya, bukan oleh gundiknya. Maka ketika Abraham sudah terus tunggu-tunggu anak, dia belum dapat anak. Akhirnya Sarah mengatakan kepada Abraham, sudahlah kamu tidur dengan budak saya. Waktu itu wajar ya, orang menikah dengan seorang perempuan, maka budak dari perempuan itu juga jadi gundik dari orang yang menikah dengan perempuan ini. Saudara, ini gak bisa berlaku sekarang ya. Saudara gak bisa mengatakan, mari kita hidup biblical. Dan kita percaya perjanjian lama masih berlaku. Yang ini sudah enggak gitu ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan dari awal, Tuhan menginginkan ada satu laki-laki dan satu perempuan diikat di dalam pernikahan. Nah maka yang dilakukan oleh para patriark di dalam pernikahan poligami ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi meskipun tidak diperkenan, Tuhan mengubah budaya dengan penuh kesabaran. Tuhan mengubahnya pelan-pelan. Sampai pada saat kita melek, kita sadar bahwa ternyata pernikahan jauh lebih indah dijalankan. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Saling menyatakan kasih. Saling menyatakan janji. Saling menyatakan kesetiaan. Nah inilah pernikahan yang Tuhan rancang. Tetapi pada zaman itu Tuhan masih izinkan pembentukan kebudayaan dilakukan tanpa revolusi. Tapi dengan perlahan-lahan Tuhan bekerja dengan evolusi yang lambat. Tetapi pasti Tuhan mulai mengajar manusia. Kalau saudara tanya kenapa enggak langsung, ada banyak isu yang harus diperbaiki pelan-pelan. Waktu itu perempuan tidak bisa punya hidup sendiri seperti zaman sekarang. Kalau perempuan tidak punya suami, dia akan kesulitan hidup. Begitu papanya meninggal, seorang perempuan tidak bisa bertahan. Dia enggak mungkin cari kerja. Dia tidak mungkin mendapatkan nafkah atau cara hidup di dalam kemampuan dia bekerja sendiri. Jadi dia mesti cari suami. Waktu dia bergantung kepada suami, dia mendapatkan kemungkinan untuk hidup baik. Dia mendapatkan nafkah, dia mendapatkan pemeliharaan. Tapi kalau suami sudah punya istri, dia mungkin harus jadi istri yang kedua. Atau mungkin jadi gundik supaya bisa hidup. Nah ini paham yang terjadi pada zaman itu. Dan Tuhan tidak langsung ubah mengatakan satu laki-laki satu perempuan. Kalau begini caranya akan ada banyak perempuan tidak mungkin dipelihara. Nah jadi Tuhan bersabar, Tuhan menata kebudayaan, Tuhan memberikan peran bagi perempuan di dalam masyarakat sosial. Tuhan memberikan manusia menghargai bahwa gender meskipun ada dua, tetap mempunyai standar nilai yang sama di hadapan Tuhan. Nah maka Tuhan tidak berkenan kalau Abraham punya keturunan dari Hagar, budak dari Sarah. Tapi Sarah mengatakan, karena ini adalah kebiasaan budaya waktu itu, sudah engkau tidur dengan budak saya, nanti anaknya jadi anak kita. Akhirnya Abraham tidur dengan Hagar, dan lahirlah Ismail. Apakah Ismail anak yang Tuhan mau? Bukan. Tuhan mengatakan nilai manusia berdasarkan cara saya nilai. Engkau akan kuberikan keturunan dari Sarah, bukan dari perempuan budak ini. Maka Tuhan menjanjikan anak dari Sarah. Waktu Abraham sedang duduk-duduk di kemah, dengan Sarah sedang duduk-duduk di kemah, datanglah 3 orang asing sedang berjalan. Ternyata salah satunya itu Tuhan. Tuhan menunjukkan diri dalam rupa manusia. Ini belum inkarnasi ya. Inkarnasi itu Kristus di dalam zaman ketika dia datang ke dalam dunia. Nah maka waktu orang 3 ini jalan, satu dari mereka adalah Tuhan sendiri yang tunjukkan diri di dalam rupa manusia. Waktu Tuhan jalan, Abraham langsung lari, sambut mereka. Tolong singgah dulu di tempat kami. Kiranya engkau berkenan untuk makan sajian kami, untuk terima apa yang kami tawarkan. Jangan jalan dulu sebelum engkau mendapatkan segala yang perlu dari kami, supaya engkau kuat kembali lakukan perjalanan. Ini keramahan Abraham. Abraham terima, Abraham panggil orang asing. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dia tidak cuma menjamu saudara, dia tidak cuma akrab kepada sekelompok orang, dia akrab kepada orang baru. Nah saudara, gereja harus seperti ini, akrab
kepada orang baru. Nah maka Abraham undang, ternyata salah satunya Tuhan. Wah, waktu Abraham sadar, aku menjamu Tuhan. Ini jadi prinsip hospitality di dalam tradisi Israel. Kamu ya kalau ramah sama orang asing, mungkin kamu sedang menjamu malaikat. Mungkin kamu sedang menjamu Tuhan sendiri. Dan Yesus Kristus mengatakan, kamu orang jahat, enyala dari hadapanku. Mereka kaget. Loh kami ini rajin melakukan mujizat. Nah jadi hati-hati ya, pendeta lakukan mujizat. Tuhan usir loh. Kalau saudara mengatakan, pendetaku jago-jago bikin mujizat. Wah ini calon diusir. Sudahlah kalau Alkitab punya track record ya, pendeta bikin mujizat itu biasanya diusir sih. Jadi ya daripada saudara dibimbing pendeta yang diusir, ya mendingan cari pendeta yang gak diusir. Jadi kalau ada pendeta pamerkan mujizat, mampu kerjakan sesuatu, saya copot jas saya, lalu saya sebarkan dan orang-orang jatuh. Emas dan perak tidak aku berikan kepadamu, katanya begitu. Sudah nanti selidiki siapa yang ngomong gini lah. Tapi aku berikan jasku, tapi enggak diambil ya. Jasnya cuma dilambai-lambai, lalu setelah itu orang-orang berjatuhan. Nah ini pendeta bisa bikin mujizat, ya sudahlah, coba lihat yang dikatakan Tuhan. Engkau pembuat mujizat, enyahlah. Nah jadi hati-hati ya, jangan ikut orang yang diusir Tuhan. Nanti saudara mau masuk surga pakai referensi orang ini lagi. Aku mau masuk surga dong Tuhan. Siapa kamu? Aku dibimbing oleh pendeta ini. Oh baru aku usir. Ya ikut aja sana. Waduh celaka ya. Nah maka saudara sekalian Tuhan mengatakan, enyala kamu. Kenapa enyah Tuhan? Aku berkhotbah, melakukan mujizat, menjalankan tanda-tanda demi namamu. Dan tidak ada hint bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan itu mujizat palsu. Ini mujizat asli loh. Orang sanggup melakukan mujizat asli. Kenapa diusir sama Tuhan? Tuhan mengatakan, karena waktu aku ada dalam penjara, engkau tidak kunjungi. Waktu aku lapar, engkau tidak kasih aku makan. Waktu aku haus, engkau tidak beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau tidak tutup badanku yang kedinginan dan dipermalukan dengan pakaian. Engkau tidak menghargai orang yang paling kecil di tengah-tengah kamu. Engkau tidak menghargai aku. Engkau tidak melakukan apa yang paling kecil, apa yang diberikan untuk orang paling kecil di tengah-tengah kamu. Engkau tidak melakukannya untuk aku. Lalu setelah itu ada sekelompok orang yang rendah hati. Mereka sungkan-sungkan mau ke surga. Waktu mereka mau masuk, mereka rasa mereka tidak layak. Begitu mereka mendekat, Tuhan mengatakan, mari masuk. Mereka kaget. Kami bisa masuk ya. Nah harap ini saudara ya. Jangan sampai saudara juga ikut diusir. Padahal pendetanya gak bisa mujizat, tetap diusir, itu keterlaluan. Nah maka saudara, orang-orang ini kaget. Kami boleh masuk? Boleh. Oh apa yang sudah kami lakukan Tuhan? Kami tidak rasa sudah lakukan sesuatu. Orang saleh ya sudah kerja banyak, belum rasa sudah kerja. Maka Tuhan mengatakan, karena waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Waktu aku di penjara, kamu kunjungi dan kuatkan aku. Ini di penjara karena ketidakadilan ya. Bukan karena korupsi di penjara. Saudara orang korupsi di penjara, gak usah dikunjungi lah. Dia juga lagi pesta-pesta pakai baju oranye. Nah maka ini maksudnya adalah orang benar yang diperlakukan tidak adil lalu di penjara. Saudara kunjungi orang yang dihantam secara politik. Saudara mungkin akan dianggap sama dengan orang itu. Mungkin saudara pun akan dipenjara. Kalau ada orang dianggap jelek, jahat, saudara dekat-dekat orang itu. Jangan-jangan saudara dianggap sama dengan orang itu. Satu kali ya di sebuah sinode, ini bukan di kita. Ada satu orang pendeta difitnah. Dianggap jahat, dianggap pemberontak, dianggap sedang bikin gerakan. Padahal dia nggak lakukan apa-apa. Maka semua rekan pendeta nggak ada yang mau temen sama orang ini. Takut dianggap komplotan. Lalu pendeta itu duduk di dalam sebuah rapat sinode, nggak ada yang dekat dia. Tapi ada satu orang pendeta muda duduk dekat dia. Pendeta ini kaget. Lu tahu siapa gua? Tahu. Lagi kontroversi tahu? Tahu. Tapi saya tahu kamu nggak salah. Loh kamu kenapa duduk dekat saya? Nanti dianggap kepartneran, komplotan. Nggak apa-apa. Saya nggak peduli. Saya tahu engkau tidak salah. Saya berani tanggung risikonya. Nah ini yang dimaksud kunjungi orang di penjara. Ada orang benar dianggap salah. Nanti yang kunjungi pun dianggap salah. Tapi orang-orang mengatakan, saya nggak peduli. Dia orang benar kok. Dia diperlakukan salah. Dia difitnah. Saya mau kuatkan dia. Nah inilah yang dimaksud kunjungi orang di penjara. Nah maka saudara sekalian, Tuhan mengatakan, waktu aku di penjara engkau kunjungi. Waktu aku telanjang engkau taruh pakaian. Waktu aku lapar engkau beri makan. Waktu aku haus engkau beri minum. Maka sekarang berbahagianlah di dalam sukacita dari Tuhanmu. Kapan ya Tuhan engkau pernah lapar? Kapan ya kami bertemu engkau lagi haus? Kapan ya engkau lagi telanjang dan kami taruh pakaian? Kapan ya engkau di penjara dan kami kunjungi? Dan Tuhan mengatakan, yang kamu lakukan untuk orang paling kecil di tengah kamu, itu kamu lakukan untuk aku. Tuhan menyamakan diri dengan orang-orang yang paling kecil sekalipun. Nah ini prinsip yang dipahami dari Abraham. Abraham undang orang-orang yang sedang jadi musafir. Orang musafir yang kelihatan miskin loh. Ini bukan orang-orang kaya. Tapi Abraham undang. Dan ternyata salah satu itu Tuhan. Tuhan mengatakan tahun depan kamu akan punya anak. Wah tahun depan. Sekarang saya umur 99. Tahun depan umur berapa?
100. Ini bukan kepala 3 loh, ini digitnya 3. Kalau ada ditanya ulang tahun keberapa? Masuk kepala 3. Oh udah mulai tua ya. 30 kok tua, masih muda lah. Tapi ini digitnya 3. Sudah berapa digit? Third. Nah tahun depan umur 100 masih bisa punya anak kah? Tapi Tuhan anugerahkan ini. Hargai berdasarkan pimpinan Tuhan. Lalu setelah Abraham dapatkan anak ini, dia namai Ishak. Karena Tuhan suruh, oleh sebab ada tertawa di tengah-tengah keluarga ini waktu Tuhan berikan pengumuman. Lalu setelah anak ini mulai besar, Tuhan mengatakan, hargai dia seperti yang aku mau. Abraham bilang, iya Tuhan. Hargai dia sebagai korban. Wah, sebagai korban. Angkat dia, bawa dia ke gunung yang aku tunjuk. Jadikan dia korban bagiku. Abraham kaget. Ini anak sangat saya sayang. Tapi saya harus adil. Saya harus memperlakukan orang lain sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah ini Abraham belajar sangat berat. Maka dia bawa anaknya, dia mau korbankan. Ternyata Tuhan memberikan penahanan. Jangan korbankan anak ini. Loh kalau jangan korbankan, kenapa Tuhan suruh saya pergi? Bawa anak ini, ikat dia, taruh di atas kayu api. Lalu siap-siap mau sembelih. Sudah mau saya sembelih, kenapa Tuhan cegah? Kenapa harus ada act seperti ini? Karena di dalam kitab suci, Tuhan bukan cuma berkata-kata untuk memberikan firman. Tuhan juga menggunakan act, tindakan dari orang-orang yang ada di dalam toko Alkitab. Untuk menunjukkan bagaimana Tuhan punya pesan disampaikan. Nah kenapa Abraham harus punya tindakan seperti ini? Membawa Ishak lalu dikorbankan di atas tempat untuk dibawa ke perapian. Karena Tuhan mau mengatakan, kamu akan saya jadikan berkat bagi banyak bangsa. Keturunanmu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Mau jadi berkat? Mau. Kalau mau jadi berkat harus jadi korban. Anakmu akan jadi berkat, maka dia harus jadi korban. Tapi Ishak itu bukan pemberi berkat yang sejati. Maka karena Ishak bukan pemberi berkat yang sejati, dia juga tidak harus jadi korban yang sejati. Dia tidak jadi dikorbankan karena memang bukan dia yang akan jadi berkat bagi semua bangsa. Lalu siapa yang akan jadi berkat bagi semua bangsa? Siapa keturunan Abraham yang akan jadi berkat? Di dalam surat Galatia dikatakan keturunan Abraham itu adalah Kristus. Dialah yang harus jadi berkat, maka dialah yang harus mati. Yang mau jadi berkat harus mau jadi korban. Nah maka saudara sekalian, ketika Abraham sadar, oh ternyata ini yang Tuhan mau saya perlakukan. Dia pun belajar menilai orang lain dari cara Tuhan menilai. Dia belajar menghargai bahwa Tuhan menghargai bangsa-bangsa. Dia belajar mengerti bahwa Tuhan menghendaki keadilan. Dia belajar mengerti bahwa Tuhan menghendaki dia memperlakukan orang lain dengan baik. Dia belajar mengerti Tuhan mau dia memperlakukan orang lain lebih dulu. Ketika dia dan Lot punya gembala berkelahi, tawuran, bikin kubu. Maka Abraham mengatakan kepada Lot, mereka diskusi dan mengatakan kita gak bisa sama-sama. Gembala-gembala kita terlalu banyak dan mereka mulai ribut satu sama lain. Mari kita pisah. Abraham dengan sangat rendah hati mengatakan kepada Lot, kamu pilih dulu daerah mana. Ini orang tua ya, suruh anak muda pilih duluan. Anak mudanya gak tahu diri malah iya lagi. Kamu pilih duluan. Oke, saya pilih duluan. Sudah pilih duluan, pilih yang paling bagus lagi. Ini anak muda gak sopan sama sekali. Mestinya dia pikir, Abraham adalah orang yang lebih tua dari saya. Dia paman saya. Saya harus utamakan dia. Biar dia dapat tempat yang lebih baik dari saya. Tapi Lot tidak punya pikiran seperti ini. Dia egois bukan main. Tapi Abraham gak peduli loh. Waktu Lot pilih tempat yang paling subur dekat Sodom dan Gomora. Abraham gak bilang, loh kok pilih itu sih? Lot bilang, kan om suruh saya pilih duluan. Iya tapi rendah hati dikit pilih padang gurun kayak. Lu malah pilih tanah paling subur. Abraham tidak membatalkannya. Kamu mau pilih tempat paling subur silahkan. Tuhanku sangat kaya. Dia sanggup memberikan berkat bagi saya. Meskipun yang sekarang sudah saya berikan kepadamu. Saudara kalau punya iman kepada Tuhan. Saudara tahu Tuhan sanggup memberkati engkau. Dan kalau saudara tahu Tuhan sanggup memberkati engkau. Jangan pernah ragu-ragu memberkati orang lain. Jangan kikir. Jangan pelit. Kalau saudara orang pelit berarti saudara punya iman kepada Tuhan salah. Tuhanmu lain dengan Tuhan yang diberitakan di dalam kitab suci. Tuhan yang di dalam kitab suci adalah Tuhan yang dengan murah hati memberi. Jika saudara tidak punya kemurahan hati memberi, saudara salah mengenal Tuhan. Tuhanmu bukan Allah Alkitab. Mungkin Tuhanmu Tuhan pelit sih. Tuhanmu tidak pernah memberi apa-apa. Tuhanmu tidak pernah bermurah hati. Tapi bukan itulah Tuhan Alkitab. Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang sangat murah hati. Maka saudara harus punya kemurahan hati. Nah itu sebabnya ketika Abraham mempersilakan Lot, silakan pilih tempat. Lot pilih yang paling bagus. Abraham bilang, Tuhan tidak kurang tempat. Kamu sudah pilih yang bagus, Tuhan akan kasih saya tempat yang bagus juga. Jangan takut, jangan rebutan dengan orang. Jangan ribut, jangan bertengkar. Karena saudara ingin sesuatu yang orang lain juga inginkan. Kadang-kadang di GRI pertengkarannya lucu-lucu ya. Orang bisa bertengkar spot parkir. Menggelikan sekali. Kenapa kamu parkir di situ? Saya juga mau parkir di situ. Ya ampun cuma parkir. Tapi kan susah kalau parkirnya agak jauh mesti bayar lalu itunya alatnya sering rusak. Ya sudahlah kalau alatnya rusak
Mari kita pikirkan sama-sama. Tapi saudara, niat mengalah itu bukan karena saudara orang lemah. Orang yang suka mengalah, tapi orang yang punya sifat mik atau praus dalam bahasa Yunani. Orang ini adalah orang kuat, tapi orang yang tidak mau menunjukkan kekuatannya. Lebih suka mengalah meskipun sanggup berkelahi. Ini sebenarnya arti mik, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan orang lemah yang gak punya pilihan. Ya udahlah kamu aja, kenapa? Takut saya sama dia? Enggak. Saya bisa bertarung kalau mau, tapi saya memutuskan tidak bertarung. Saya memutuskan untuk mengalah. Kenapa mengalah? Karena saya punya Tuhan. Saya mengalah orang lain dapat, ya sudah. Nanti Tuhan berikan yang lebih bagus. Atau Tuhan berikan sesuai dengan yang pantas, yang menurut Tuhan cocok untuk saya. Nah, ini yang dimiliki oleh Abraham. Abraham tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Maka Abraham dibenarkan di bagian awal. Tapi setelah itu Tuhan membentuk Abraham untuk menjadi orang benar, orang adil, orang yang menghargai sesama manusia dari cara Tuhan menghargai sesama manusia. Nah, inilah kebenaran yang dimiliki oleh Abraham. Lalu di dalam Roma pasal 4, Paulus mengatakan kamu juga sama dengan Abraham. Loh, kok bisa sama? Kenapa? Karena kamu dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada Allah, ya. Abraham beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada anak Allah, sama. Jadi anak Allah dan Allah itu setara. Abraham beriman kepada Bapa, kita beriman kepada sang anak, sama. Apa yang saudara imani dari sang anak? Yaitu bahwa sang anak memberikan kebenarannya bagi kita. Nah, ini perbedaan antara Abraham dengan kita. Abraham dibenarkan oleh Tuhan dan kita mendapatkan pembenaran dari Kristus. Sebenarnya ya, pembenaran Kristus inilah yang Tuhan bagikan juga kepada Abraham. Hanya Abraham ada sebelum Kristus. Dan ketika Kristus mati dan bangkit, kebenaran Kristus diletakkan kepada kita dan kebenaran Kristus yang menjadi jaminan mengapa Abraham dibenarkan. Abraham dibenarkan, diberikan status benar, tapi penebusan dari status ini baru datang lewat Kristus. Jadi orang-orang di perjanjian lama semua diselamatkan oleh Kristus. Saudara nggak bilang, wah orang perjanjian lama diselamatkan bagaimana ya? Kan Yesus belum datang. Mereka diselamatkan, tapi mereka diberikan momen menunggu. Mereka diselamatkan karena iman kepada Allah. Setelah itu penebusan mereka bagaimana? Penebusan mereka akan genap ketika Kristus datang. Jadi mereka dibenarkan dulu, baru penebusan itu tiba di dalam kehadiran Kristus. Kalau kita lain, kita dapat Kristus dulu yang sudah datang 2000 tahun lalu. Baru setelah itu kebenarannya diberikan kepada kita. Nah, maka saudara, setelah saudara percaya kepada Kristus, saudara dibenarkan. Lalu apa sih tandanya kita benar-benar dibenarkan? Apa sih tandanya kita diberikan status adil itu, status benar itu? Tandanya adalah Yesus bangkit. Nah, ini kalimat yang luar biasa dari Roma 4 ayat yang terakhir. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan dibangkitkan. Di bahasa Indonesia pakai kata karena pembenaran kita. Sedangkan di dalam bahasa Inggris kadang-kadang ada terjemahan yang kurang akurat. Saya lupa versi apa, mungkin King James yang lama ya. Yang mengatakan Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Tapi kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani lebih tepat diterjemahkan karena, bukan untuk. Yesus bangkit kenapa? Karena pembenaran kita sudah cukup. Jadi alasan Yesus bangkit adalah untuk pamerkan kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada kamu sudah cukup. Nah, ini prinsip penting di dalam berita Paskah. Mengapa Yesus bangkit? Yesus bangkit karena engkau sudah mendapatkan cukup pembenaran. Pembenaran bagi kamu sudah secara cukup dimiliki, maka Yesus sudah boleh bangkit. Nah, inilah kalimat yang sangat menghibur. Saudara mendapatkan kebenaran sepasti Yesus bangkit. Kalau saudara tidak percaya Yesus bangkit, saudara tidak ada keyakinan dengan kebenaran ini. Tapi kalau saudara mengatakan Yesus bangkit, karena itu saya mendapatkan kebenaran ini. Maka Roma 4 mengatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena kita sudah pernah melanggar dan dibenarkan karena kita sudah dianggap benar. Maaf, dibangkitkan karena kita sudah dianggap benar. Maka Allah Bapa melihat pengorbanan Kristus dan merasa pengorbanannya sudah cukup untuk mendapatkan pembenaran bagi kita semua. Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia tanggung kesalahan kita. Dan setelah itu Bapa mengatakan kesalahan sudah selesai ditanggung. Dan karena itu engkau sudah bisa bangkit. Maka kebangkitan Kristus oleh karena Allah itu adalah kebangkitan yang menyatakan kebenaran kita. Nah, maka sekarang saudara adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan karena kita sudah dibenarkan, mari hidup sesuai dengan status benar ini. Saudara sudah punya statusnya, mari hidup sesuai dengan status. Jangan hidup bentur dengan status. Engkau orang yang dibenarkan, mari belajar hidup benar. Mari belajar mempunyai adil. Mari belajar memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mau orang lain diperlakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang benar. Maka di hari kebangkitan,
kita mengingat Yesus bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena pembenaranmu sudah berefek. Karena Tuhan sudah merasa cukup, sekarang engkau boleh dibenarkan. Maka Yesus sudah selesai di dalam kematian, dia bangkit. Kebangkitannya memberikan kemenangan bahwa meskipun saudara orang berdosa, kebenaran statusmu itu akan menjadi fakta. Engkau akan menjadi benar. Engkau akan mengalahkan segala kecemaranmu, tingkah lakumu, dan kehidupanmu yang lama oleh pembenaran yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberikan kita pengertian Injil yang sejati melalui penilaian Tuhan. Tuhan mengadili. Yesus Kristus menjadi korban. Dan setelah itu Bapa mengatakan, pengadilan Tuhan menyatakan pengorbanan Kristus cukup. Dan karena pengorbanannya cukup, dia boleh bangkit. Dan kebangkitan ini menjadi jaminan Tuhan sudah membenarkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan menilai bahwa Kristus sudah selesai menjalankan penebusan. Dan karena itu dia bangkit. Dan karena dia bangkit, kami mendapatkan kepastian bahwa pembenaran kami sudah berefek. Apakah tanda kami sudah dibenarkan? Kami dibenarkan karena Kristus sudah bangkit. Kami bersyukur untuk pengetahuan dan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan rela menuntun kami makin mengagumi firman-Mu dan makin menikmati Tuhan yang memberi firman bagi kami. Tolonglah kami mengerti banyak hal dari kitab suci yang sampai sekarang belum kami mengerti. Biar kami makin dalam di dalam mengenal Tuhan dan makin berlimpah di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.